Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Termasuk diantaranya kita hari ini beraktivitas untuk mempelajari mata kuliah hukum perdata ya, dengan judul pengantar hukum perdata dan pengertian serta sejarah hukum perdata di Indonesia. Nah, mahasiswa dan mahasiswi semuanya yang ada di ruangan ini, apakah Anda pernah ke pengadilan atau pernah ke mahkamah syariah? Nah, kemudian apakah saudara atau keluarga Anda ada yang berhubungan dengan hukum? Ya, ada yang menyangkut dengan masalah hukum. Nah, karena seperti ini, kalau dulu ya masa orang awam-awam, mungkin ya sekarang masih ada juga sisanya orang awam, itu kalau kita sebutkan hukum maka bagi mereka itu terbayang penjara. Ya, kita ucapkan hukum, mereka itu terbayang dengan polisi, terbayang dengan tentara, ya. Kemudian terbayang dengan hakim, ya, itu. Jadi itu orang awam. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa ya, jangan seperti itu. Kalau memang kita katakan hukum berarti itu adalah peraturan. Hukum adalah peraturan yang mengatur. Nah, di sini kita hari ini mempelajari hukum perdata, ya. Hukum perdata ini adalah sebuah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Artinya apa? Mengatur kepentingan pribadi satu dengan pribadi lain, atau boleh dikatakan antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, jadi dengan sendirinya di sini mahasiswa sendiri itu termasuk sebagai pelakunya, ya, bisa bertindak sebagai pelaku. Begitu juga dengan ibu. Jadi kalau ibu juga sebagai pelakunya. Nah, jadi kemudian juga ya masyarakat di sekitar Anda itu juga sebagai pelaku, bertindak sebagai pelaku juga. Namun kalau kita lihat misalnya kalau kita bilang tadi ya masyarakat itu kan berarti sudah ramai. Namun dia adanya masyarakat itu karena berangkat dari satu individu tambah satu sehingga menjadi masyarakat yang ramai. Nah, hari ini harapan Ibu masyarakat di sekitar Anda itu Anda jadikan sebagai laboratorium yang gratis, ya, yang bisa Anda lihat, bisa Anda amati setiap hari dan setiap tindakan mereka. Kemudian Anda sendiri juga merasakan apa yang Anda lakukan, apa kegiatan Anda setiap hari. Nah, jadi dengan sendirinya kita ya sendiri ya satu orang, kemudian masyarakat juga terdiri dari satu-satu, itu semuanya adalah sebagai pelaku dari hukum perdata. Nah, kemudian kita harus tahu sebenarnya pengertian dari hukum perdata itu, dan hukum perdata itu sudah banyak sekali para ahli yang mendefinisikan ya tentang hukum perdata. Di antaranya itu ada Subekti, ada Van Vollenhoven, ada siapa lagi, ada Sudirman, ada ramai sekali yang mendefinisikan. Namun definisi-definisi tersebut berkisar antara mengatur hak perseorangan dan kewajiban mengatur hak perseorangan dan kewajiban perseorangan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, timbulnya hak dan kewajiban itu dari mana? Berarti dari keterikatan antara satu individu dengan individu lain. Nah, di situ timbul kewajiban. Kita misalkan saja kalau ada majikan. Kalau ada majikan berarti ada karyawan, atau ada buruh, ada majikan.
Nah, di sini kalau memang majikan dengan buruh itu berarti terdiri dari satu majikan dan satu buruh. Walaupun memang kadang-kadang diterima buruh sekian ramai, namun dalam hal ikatannya itu per satu ya, satu persatu, satu persatu. Nah, dalam hal ikatan tersebut kadang-kadang mereka menjanjikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Nah, gitu. Itu menjadi kewajiban dari si karyawan atau dari si buruh. Nah, kemudian si buruh ini juga mempunyai hak dia. Hak dia apa? Nanti dia menerima upah dari majikannya. Nah, jadi di sini kita lihat antara majikan dan buruh ini sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak si majikan? Hak si majikan adalah menerima hasil kerja yang dilakukan oleh si buruh ataupun si karyawan, ataupun menerima hasil yang diembankan kepada si karyawan tersebut. Kemudian kewajiban dari majikan itu apa? Dia adalah wajib membayar upah untuk si karyawan, ya. Nah, ini antara karyawan dan majikan sebenarnya ya, dan harus diatur oleh hukum perdata. Kemudian jika terjadi pertikaian di antara mereka, maka sebenarnya harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata. Namun kadang-kadang kita lihat ada suatu peristiwa, ini ya, Ibu tayangkan sebuah film ya, film ataupun suatu adegan video yang kaum buruh ya, kumpulan kaum buruh dari bermacam-macam organisasi itu berkumpul dan mendemonstrasikan ya, itu ke demonya itu ke kantor DPRA ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mengapa kaum buruh itu mengadu nasibnya ke kantor DPRA. Nah, jadi mereka menganggap bahwa DPRA itu adalah beberapa orang wakil atau wakil yang sudah dipilih oleh rakyat, dan mereka itu adalah elemen-elemen rakyat semuanya. Jadi untuk diselesaikan, maka mereka menyampaikan aspirasinya sehingga anggota dewan atau DPRA ini menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Nah, pemerintah di sini ikut campur tangan untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi antara karyawan ataupun antara buruh dan majikan ini. Karena kenapa? Itu adalah warga negara ya. Karyawan itu adalah atau buruh itu adalah warga negara. Jadi pemerintah wajib ya mensejahterakan kemakmuran rakyat ya. Jadi wajib mensejahterakan kemakmuran rakyat. Maka di sini pemerintah ikut campur tangan untuk menyelesaikan peristiwa ini dengan mengeluarkan peraturan ya, yang peraturan ini tidak bisa masuk ke pidana dan tidak bisa juga masuk ke perdata ya. Kalau memang hukum pidana, maka ini adalah hukum umum, dan ini pada saat dikeluarkan hukum di tengah-tengah ini yang bukan pidana dan bukan perdata, itu disebut dengan hukum banci biasanya ya. Hukum tersebut adalah hukum yang spesifik menyelesaikan sebuah masalah. Itu kalau memang masalah ataupun peristiwanya dengan antara karyawan dan majikan ataupun antara buruh dan majikan, itu disebut dengan peraturan ataupun undang-undang ketenagakerjaan. Jadi dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya atau melindungi warga negaranya ya. Pak Muhammad ya, saya mewakili. Tunjukkan kompakan.
Syederalun ratusan buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Aceh berunjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Senin 1 Mei 2023. Aksi massa buruh dimulai dari Masjid Raya Baitur Rahman, Bundaran Simpang 5, dan berakhir di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dalam orasinya, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Aceh, Habibie Insan meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law yang telah lama bergulir. Massa juga menyuarakan tentang pemutusan hak kerja, tunjangan hari raya yang tidak dibayarkan, upah di bawah standar dan status kerja yang kurang jelas, sehingga perlindungan buruh pada sektor perkebunan. Selain itu, SPA juga menolak RUU Kesehatan. Mereka mendesak pemerintah melakukan reformasi agraria dan kedaulatan pangan. Serikat Pekerja Aceh juga mendesak agar kanun atau peraturan daerah ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2014 yang direvisi segera disahkan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh di Aceh. Dari Banda Aceh, Henry, serambinews.com. Setelah kalian amati, nah itu filmnya. Setelah kalian amati, apa yang menjadi kesimpulan Anda dalam hal demonstrasi ini? Ya, dalam hal demonstrasi ini, apa yang menjadi pemikiran ya Anda sehingga Anda dapat menyimpulkan bahwa ini. Coba di antara kalian siapa yang bisa mengeluarkan pikiran ataupun pendapat ya dengan hasil kita nonton film ini. Nah, ya alhamdulillah banyak pendapat kalian. Kemudian kalau Ibu nilai dan Ibu bisa mengapresiasikan dengan pendapat-pendapat kalian itu semua bagus sebenarnya ya. Dan di sini kita harus tahu karena apa? Buruh itu adalah manusia itu adalah individu adalah perseorangan. Nah, jadi perseorangan itu harus diurus oleh hukum perdata. Namun sekarang hukum perdata di situ jadi bebas karena kenapa diselesaikan oleh pemerintah. Nah, tapi dalam hal lain misalnya dalam hal kekeluargaan itu kalau misalnya terjadi seperti perceraian itu antara satu suami dengan satu istri itu pasti diurus dengan hukum perdata. Nah, kemudian kita juga melihat beberapa istilah dari hukum perdata. Orang menyebutkan hukum perdata berarti hukum perdata. Kemudian ada juga orang menyebutkan hukum privat. Nah, ada juga orang menyebutkan hukum sipil. Nah, jadi kalau memang orang menyebutkan hukum perdata, maka terbayang lawannya itu adalah hukum pidana. Jika orang sebutkan hukum privat, maka terbayang lawannya adalah hukum publik. Ya. Kemudian jika kita dengar hukum sipil, maka ada lawannya atau dilawankan oleh hukum militer. Nah, jadi dengan demikian hukum tadi ya, hukum perdata tadi, hukum privat tadi dan hukum sipil itu sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah sama, tidak ada bedanya. Privat ya perdata, perdata ya privat, sipil juga privat dan sipil juga perdata. Nah, ya. Kemudian hukum perdata ini mengatur antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Misalnya satu warga negara yang ada di Indonesia dengan satu warga negara yang ada di Indonesia juga misalnya. Karena kenapa disebutkan individu ya, individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, kemudian di mana tampak mereka bahwa harus diselesaikan. Kenapa? Itu karena mereka ada satu pertikaian. Pertikaian itu kenapa terjadi? Karena ada perikatan ataupun ada janji-janji yang sebenarnya tidak
ditaati ya. Jadi peraturan-peraturan itu tidak ditaati, dengan sendirinya timbul masalah. Dengan timbul masalah maka harus diselesaikan dengan hukum. Nah, jadi kemudian ada lagi yang dimaksudkan dengan hukum perdata ini adalah hukum yang menyelesaikan masalah kekeluargaan ya, yang bisa menyelesaikan masalah kekeluargaan. Artinya apa? Misalnya hukum tentang perkawinan itu diselesaikan dengan hukum perdata, kemudian perceraian itu dengan perdata juga ya. Itu dalam hal pembagian anak kadang-kadang itu juga dalam hal perdata ya, diatur oleh hukum perdata. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa pengertian dan istilah itu ada, kemudian kita juga timbul tanda tanya, sebenarnya hukum perdata itu dari mana sih datangnya, kemudian kapan sih mulai berlakunya, ya, kemudian siapa sih yang memperlakukan, nah gitu. Jadi semua kita kayaknya tidak ada yang tidak mengetahuinya bahwa negara Indonesia ini dijajah oleh Belanda itu dalam waktu yang berkepanjangan, dalam masa yang berkepanjangan ya, yaitu sampai 350 tahun lamanya. Nah, pada saat itu bangsa Eropa ataupun Belanda itu ada di Indonesia. Kemudian juga mereka itu ada di negerinya ya, di negeri Belanda sana. Jadi bangsa Belanda mengkodifikasikan buku hukumnya itu atau peraturan hukumnya itu pada tahun 1847. Nah, pada tahun 1847 itu dikodifikasikan atau diundangkan buku hukumnya ya. Kemudian diberlakukan itu pada tanggal 1 Mei 1848. Nah, pada saat itu bangsa Belanda juga ada di Indonesia. Jadi hukum yang ada di negeri Belanda itu diberlakukan untuk semua ya, semua bangsa ataupun semua kaum Eropa ya. Kemudian di Indonesia kebetulan penduduknya itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok bangsa Eropa, kemudian timur asing, kemudian bumi putra ataupun pribumi. Nah, itu dia. Jadi ketiga-tiga kelompok ini itu dibebankan untuk untuk memakai hukum ya. Tapi dikecualikan misalnya kalau kita urai itu satu persatu. Tadi ada kelompok pertama adalah kelompok kaum Eropa. Itu kaum Eropa semuanya dipaksakan ataupun mau tak mau harus taat kepada hukum yang dikeluarkan oleh Belanda ataupun oleh Eropa. Kemudian yang dipersamakan dengan mereka. Kemudian orang timur asing juga seperti itu, harus taat kepada hukum undang-undang yang dikeluarkan oleh Belanda. Nah, kecuali mereka satu persatu itu kadang-kadang yang tidak mentaati kepada hukum itu boleh memilih yang lain. Tapi dispesifikkan ke pribumi atau bumi putra ini dia kita bangsa Indonesia itu dibebaskan untuk memilih hukum, apakah mau pilih dengan hukum yang dikeluarkan oleh Belanda atau pakai hukum asli sendiri. Nah, jadi kalau kita katakan hukum asli sendiri itu hukum apa? Hukum adat. Nah, hukum adat. Karena kan sebenarnya ada sejarah yang unik juga. Kalau kita ketahui bahwa begitu Belanda datang ke sini, Belanda pada heran dia. Kenapa sih bangsa Indonesia ini kalau kita lihat tidak ada lembaga hukum, tidak ada buku undang-undang yang mengatur mereka, tapi kok mereka hidupnya ya
adem ayem aja, nggak pernah ribut, ataupun kalau ada keributan, kalau ada perselisihan nggak pernah ke pengadilan, nggak pernah diselesaikan berdasarkan undang-undang, tapi kok bisa diselesaikan pakai apa ya, pakai peraturan apa ya, ya sehingga Senok Hokronyo ya, Senok Hokronyo saking dia heran seperti itu, dia menggali, dia gali, dia lihatlah di mana peraturan yang mengatur untuk bangsa Indonesia sebelum Belanda datang sampai saat Belanda ada di Indonesia. Nah, ternyata dia dapatlah hukum adat. Maka kalau Senok Hokronyo itu adalah murid dari Van Vollenhoven. Jadi sampai hari ini kita ketahui bahwa bapak hukum adat adalah Van Vollenhoven. Nggak tahu bagaimana sebenarnya yang gali adalah Senok Hokronyo, tapi mungkin dilaporkan ke Van Vollenhoven yang mungkin yang membesarkan penyelidikan atau mungkin seperti itu, mungkin penelitiannya dibuat macam-macam ya, sehingga itu menjadi dinobatkan ya, bapak hukum adat itu ke Van Vollenhoven, bukannya Senok Hokronyo. Namun Senok Hokronyo tidak kalah pentingnya dalam hal menggali hukum adat tersebut ya. Nah, kemudian setelah Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, datang Jepang ya, datang pemerintah Jepang ke Indonesia juga, tinggal ataupun menjajah Indonesia selama 3 tahun setengah. Pada saat Jepang ada di Indonesia, Jepang menyebutkan bahwa peraturan yang sudah ada di Indonesia kita pakai dulu sementara, katanya. Ya, maka terpakai sementara. Gak lama kemudian, 3 tahun itu kejadiannya, Jepang menyebutkan pada tahun 1942. Nah, ternyata pada tahun 1945, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Ya, sampai di sini dulu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ibu mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.